Halo semuanya, salam kenal. Aku Widya Nabila dari Transformia. Kali ini aku bersama Coach Ira dari Transformia. Halo semuanya. Halo guys. Coach, jadi hari ini tuh kita akan membahas seputar karir, passion, dan tujuan sih. Terutama nih ya, mungkin banyak di luar sana yang fresh graduate seperti aku mengalami bingung banget mau kemana gitu. Karena saking banyaknya keinginan kita untuk terjun di dunia karir seperti itu. Nah, menurut Coach Ira, kita tuh sebaiknya gimana sih untuk langkah awal menentukan tujuan? Karena ada tema khusus nih. Kali ini ternyata bahwa banyaknya tujuan justru akan menghambat karir. Itu bener gak sih, Coach? Jadi karir tertunda karena banyak tujuan gitu. Betul, ya, Wid ya? Iya. Iya, betul. Jadi memang ini tuh menjadi fenomena yang banyak dialami oleh terutama untuk anak-anak yang baru fresh graduate. Bener banget. Ya, mereka punya banyak semangat, jadi semangatnya lagi tinggi-tingginya gitu ya, energi lagi penuh-penuhnya gitu ya. Kayaknya punya banyak banget tujuan yang mau dicapai dalam suatu waktu. Tapi akhirnya mengalami kebingungan sendiri gitu ya. Kok gue gini-gini aja ya? Gue mau apaan sih? Terus akhirnya jadi galau gitu ya. Belum lagi udah mulai tuh ngebanding-bandingin dengan kondisi temennya yang lain. Temen gue udah begini, udah begitu, si A udah begini, kok gue masih gini-gini aja ya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya ketika kita menyadari tuh posisi seperti itu suatu awal yang baik sebenarnya, Wid. Artinya kita udah punya alarm, ada apa ya? Kenapa aku kok gini-gini aja gitu ya? Nah, jadi kalau kita udah menyadari itu, kita harus mulai nih berpikir, kira-kira apa sih yang perlu kita lakukan gitu. Nah, tips yang pertama adalah kita perlu dari tujuan yang kita punya itu, kita perlu dulu mencari passion kita tuh sebenarnya apa, di mana gitu. Ya kan, contohnya saya tanya Widya deh. Widya udah tahu belum passionnya apa? Tahu lah insya Allah. Oke, tahu lah insya Allah gitu ya. Mungkin tapi kebanyakan jawab gitu ya. Iya, kebanyakan gitu ya. Tapi ada juga yang nggak tahu ya passionku tuh apa sih gitu ya. Mungkin ketika anak muda ini kan banyak hal yang sebenarnya pengen dia coba gitu ya, pengen dia coba, pengen dia lakukan. Tetapi belum tentu apa yang dia lakukan dan dia coba itu menjadi passionnya dia gitu. Nah, pertama-tama cari dulu deh passionnya apa sih dari hal-hal yang sudah dia lakukan itu. Nah, cara menemukan apakah itu menjadi passion kita tuh gampang banget. Caranya gini. Kalau kamu melakukan sesuatu atau pekerjaan di mana kamu tuh sangat menikmati ketika kamu mengerjakan itu, kamu nggak terasa lelah, nggak terasa capek gitu ya, pokoknya enjoy aja gitu ya, kamu seneng banget, semangat banget. Nah, bisa jadi itu menjadi passion kamu, semudah itu sih gitu loh. Gitu. Jadi temukan passion dulu yang pertama. Ya? Jadi nentuin passion itu di mana kita merasa diri kita tuh puas ya saat melakukan itu gitu, Kak. Yes, betul. Oke. Kita puas dan kita merasa enjoy gitu melakukan itu. Kita nggak ngerasa tahu-tahu udah jam segini ya, nggak terasa kok waktu cepat banget berlalu ya. Kita nggak ngerasa terlalu lelah, kita nggak ngerasa bosen gitu ya. Dan itu bisa jadi itu memang menjadi passion kita. Seperti itu. Tapi kayaknya banyak banget nih Kak orang yang nggak bisa bedain antara passion sama keinginan gitu. Nah, sebenarnya gimana bedainnya antara dua itu, Kak? Oke, jadi tadi kan kita lagi bicara nih orang yang terlalu banyak tujuan sebenarnya. Jadi tadi kalau saya sambungkan lagi dengan masalah passion ini, ketika kita sudah menemukan passion kita, maka di sini akan lebih mudah ketika kita mau menentukan tujuan yang ingin kita capai. Nah, tentunya tujuan yang kita capai ini kita korelasikan dengan passion yang kita miliki. Ibaratnya kayak gini deh, ketika kita berada di jalur yang tepat sesuai dengan passion kita, maka kita tuh akan melaju lebih cepat juga, gitu loh. Ya, jadi bagaimana kita menentukan tujuan? Tentunya kita menentukan tujuan itu dengan cara kita bertanya kepada diri kita sendiri. Istilahnya kita melakukan self coaching lah gitu ya. Tanyakan kepada diri kita sendiri. Sebenarnya apa sih yang ingin saya capai? Apa yang ingin saya dapatkan gitu ya. Lalu tanyakan kepada diri kita, emang apa pentingnya kita mendapatkan hal itu atau melakukan hal itu? Ya, sepenting apa sih sampai benar-benar kita meyakini, mendapatkan keyakinan bahwa hal ini benar-benar berharga buat kita. Ya, dan tentunya setelah itu baru nanti kita buat gitu tujuan ini
menjadi goals yang smart. Tentunya yang smart ya. Ya, saya yakin teman-teman juga udah tahu ya smart goal seperti apa. Apa aja tuh Kak? Yang pasti harus spesifik gitu ya. Kita nggak Spesifik. mungkin memiliki banyak tujuan yang ingin kita capai. Makanya dari tujuan itu apa spesifik hal yang ingin kita dapatkan ya. Lalu apa? Harus bisa terukur. Bagaimana kita mendapatkannya gitu ya. Lalu bagaimana cara kita mendapatkannya? Lalu harus realistis. Betul. Bisa nggak kita mendapatkannya dengan sumber daya yang kita miliki? Dan tentunya kita harus punya kurun waktu. Kapan kita ingin mendapatkan hal tersebut, gitu ya? Seperti itu. Itu ketika kita menentukan smart goal tadi, Nah, kalau kita sudah punya tujuan, gitu ya, maka disinilah nanti kita akan berpikir apa saja yang perlu saya lakukan untuk saya bisa mencapai tujuan itu. Gitu loh. Dengan cara apa? Tentunya nanti kita akan lebih banyak mengeksplor diri kita lagi. Ya, apa sih potensi yang saya miliki, gitu kan? Saya ini lulusan apa, gitu ya? Skill apa yang saya miliki? Apakah saya perlu meningkatkan skill saya lagi untuk bisa mencapai tujuan saya, mengupgrade diri saya lagi, gitu ya? Atau bersama siapa saya bisa belajar? Siapa yang bisa ngajarin saya untuk meningkatkan skill saya lagi untuk bisa mencapai tujuan saya, seperti itu. Seperti itu sih, Wit. Akhirnya kita ya penting banget buat nanyain ke diri kita sendiri lagi ya Kak, intinya. Kayak gitu. Betul. Jadi nggak ada yang lebih tahu selain diri kita sendiri tentang kehidupan kita, gitu. Seringkali kita bertanya kepada orang lain dan menyerahkan nasib hidup kita kepada orang lain. Padahal belum tentu saran orang lain itu tepat buat kita. Jadi sebenarnya siapa yang paling tahu gitu ya, apa yang ingin kita capai, ingin kita lakukan. Siapa yang paling tahu yang sebenar-benarnya apa yang menjadi passion kita itu adalah diri kita sendiri. Makanya lakukanlah coaching kepada diri kita sendiri gitu ya. Jadi kalau kita bicara teknik coaching, kalau kita bisa pergi ke seorang coach gitu ya, kita bisa minta untuk di coaching gitu ya. Tapi ketika kita tidak pergi ke seorang coach ya, kita bisa melakukan coaching kok kepada diri kita sendiri atau self coaching. Jadi berdamailah, sering-seringlah berkomunikasi dengan diri kita sendiri karena kita tuh yang paling tahu gitu loh apa yang kita inginkan, seperti itu. Oke, pertama tadi aku agak highlight banget tuh spesifik ya Kak. Karena kadang kala gitu ya, karena yang tadi kalau banyak tujuan, aku juga sendiri pengen jadi ini deh, pengen jadi itu deh. Tapi justru endingnya tuh bingung kan mau kemana dan susah gitu untuk fokus. Nah sebenarnya menurut Kak Ira nih, biar kita bisa memfokuskan diri lebih baik lagi tuh apa aja Kak saran-sarannya? Ya tadi, biasanya kita nggak bisa fokus karena kita memiliki banyak keinginan. Makanya dengan kita menentukan tujuan yang smart tadi, itu adalah cara-cara yang mudah untuk kita memfokuskan pikiran kita. Sehingga kalau kita sudah punya satu spesifik tujuan yang ingin kita capai, maka kita akan lebih mudah mengarahkan pikiran, perasaan gitu ya, dan diri kita untuk fokus ke arah sana gitu loh. Untuk fokus, untuk bisa mencapai tujuan itu. Jadi sebenarnya fokus ini terganggu karena terlalu banyak hal yang ingin dicapai gitu. Jadi makanya dari yang banyak ini gitu ya, dari yang banyak ini coba disaring lagi gitu kan, mana yang menjadi passion kita, itu ya yang pertama tadi. Setelah kita ketemu passion kita, baru kita tunjuk mana sih yang tujuan yang mau kita prioritaskan, yang ingin kita ambil atau yang ingin kita capai. Nah dari situlah baru kita fokus untuk mendapatkannya. Akan fokus, akan lebih berkembang ke depannya gitu. Betul, seperti itu. Gitu teman-teman, jadi intinya coba fokuskan diri untuk menentukan satu tujuan. Agar karir lebih cepat ya Kak. Iya, jadi kita bisa mendapatkan karir kita lebih cepat atau meningkatkan karir kita lebih cepat karena kita memiliki tujuan yang jelas dan kita bisa lebih fokus untuk mendapatkannya. Oke, keren banget nih Kak. Tadi dapat banyak banget insight-nya. Satu kalimat dong Kak buat kita nih teman-teman yang mungkin lagi mencari tujuan dan gimana sih fokusin tujuannya. Mungkin ada pesan nih dari Kak Ira untuk menyingkatkan dari keseluruhan tadi pesan-pesan yang Kak Ira sampaikan. Oke, jadi gini ya teman-teman. Pertama,
sadari bahwa waktu itu terus berjalan loh gitu ya. Jadi kalau kita nggak sadar bahwa waktu itu terus berjalan dan kita masih memiliki banyak tujuan gitu ya, maka kita akan membuang waktu kita. Ketika kita sudah menyadari, maka segeralah buat tujuan yang jelas buat kehidupan kita, apapun itu gitu ya. Lalu fokuslah untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Wah. Makasih banyak ya Kak Terima Ida. kasih Sama-sama. Lydia, sama-sama. Keren banget Semoga ya, bermanfaat ya. Iya, sip. Dan untuk buat aku. teman-teman juga semuanya. Bye.